Wanita ini bernama Laura. Dia kerja di perusahaan film di kota London, Inggris. Laura punya mimpi ingin jadi orang kaya. Bukan kaya, tapi sultan kaya raya konglomerat Crazy Rich. Pokoknya kaya banget. Malam itu waktu sedang kerja, tiba-tiba suami Laura yang bernama Tony datang jauh-jauh dari Barcelona. Tony adalah sutradara. Dia bilang kalau dia punya ide untuk film baru. Filmnya bercerita tentang seorang istri yang gila banget kerja sampai nggak pernah punya waktu untuk keluarganya. Sebenarnya Tony lagi nyindir Laura. Gara-gara jarang pulang, rumah tangga mereka sekarang retak dan sedang dalam proses perceraian. Laura yang tersinggung pun pergi meninggalkan suaminya. Dia dan asistennya lalu menghadiri acara penghargaan dunia perfilman. Selesai acara, dia langsung berangkat ke bandara ingin terbang ke Alaska untuk menemui seorang klien sultan kaya raya bernama Snell. Di jalan, asistennya memberitahu berita kalau Paus baru aja meninggal. Tak hanya Paus, orang-orang penting lain juga mendadak banyak yang meninggal dunia. Mendengar itu, Laura bingung. Sesampainya di bandara, asistennya bilang di Alaska nanti pengacara utusan Snell akan menjemput dan membantu mengurus semua kontrak kerja. Laura pun mengerti. Selama penerbangan, Laura satu pesawat dengan seorang pengusaha kaya yang ingin pergi ke Alaska juga. Agar tak canggung, mereka coba ngobrol. Namun anehnya, saat asik ngobrol, Laura kaget kenapa gigi si pengusaha bersinar terang banget. Tak lama kemudian, Laura video call dengan putrinya. Hari ini putrinya ulang tahun. Tony juga ikut video call. Karena hanya merayakan ulang tahun di rumah sendirian tanpa kedua orang tuanya, putri mereka kecewa. Sesampainya di Alaska, waktu keluar pesawat, melihat jemputannya ternyata kereta salju yang ditarik anjing. Laura kaget. Si pengacara lalu memberikan mantel agar tak kedinginan. Di jalan pengacara memberitahu, pokoknya nanti tinggal tanda tangan kontrak aja. Semua udah diurus. Ketika sampai tujuan, terlihat ada banyak orang kaya dari berbagai negara hadir. Tak lama kemudian, Snell muncul menyambut para tamu. Di dalam, Snell menjelaskan tujuannya mengundang mereka ke sini karena dia ingin membagi-bagikan saham perusahaannya secara cuma-cuma, gratis, tis-tis. Kalau mau tinggal tanda tangan aja. Mendengar tawaran itu, tanpa pikir panjang, semua orang langsung tanda tangan. Keesokan paginya, Laura pulang ke Inggris. Di pesawat, ketika membuka laptop, dia melihat berita ada wabah virus baru bernama virus Rich Flu. Anehnya virus itu hanya menyerang orang-orang kaya aja. Saat sampai London, Laura dijemput asistennya dan segera pergi ke istana kerajaan Inggris untuk menghadiri acara pelelangan lukisan. Waktu pelelangan berlangsung, Laura tertarik dengan suatu lukisan. Saat sedang menawar harga, putrinya menelpon. Di luar, ketika asik ngobrol, tiba-tiba terdengar suara orang teriak kesakitan. Ternyata itu pangeran kerajaan. Semua pun panik ketakutan. Semenjak kejadian itu, seluruh dunia mulai kacau. Virus Rich Flu benar-benar nyata. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Para orang kaya berbondong-bondong menyumbangkan kekayaan mereka. Di momen itu, menjadi kaya adalah hal paling menakutkan. Di kantor, waktu Laura menemui bosnya, bukannya menyelamatkan diri, bos malah berencana ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk membuat film masterpiece. Ia yakin filmnya nanti akan laku keras dan kita akan kaya raya. Namun ketika tersenyum, Laura kaget melihat gigi bosnya bercahaya. Tanpa sadar, bos telah terinfeksi. Di luar, asisten memberitahu Laura sekarang status virus sudah darurat, sangat mematikan dan menular cepat. Karena khawatir dengan anaknya, Laura minta asisten mencarikan penerbangan ke Barcelona. Di mobil, Laura menelpon pengacara lalu menyuruh menjual sahamnya di perusahaan Snell. Tapi si pengacara bilang gak bisa, gara-gara semua orang menjual saham mereka, pasar saham jadi tutup. Bahkan sekarang nilai saham milik Laura terus naik drastis. Jika tak segera dihentikan, maka Laura bisa jadi orang paling kaya di dunia. Mendengar itu, Laura syok.
Sesampainya di apartemen, Laura langsung mengemasi barang. Dia memasukkan perhiasan dan uang tabungannya ke dalam tas. Waktu mau berangkat, mendadak ada petugas pembasmi virus datang merazia. Petugas menyuruh Laura ikut mereka. Laura pura-pura setuju dan minta petugas menunggu dulu, barangnya ketinggalan. Laura pun kabur lewat tangga darurat lalu menelpon asistennya. Asisten bilang sekarang petugas pembasmi virus sedang merazia dan menangkap orang-orang kaya. Karena seluruh tempat dijaga ketat, dia sudah memesankan helikopter di lapangan tersembunyi. Sepanjang jalan di radio mobil, terdengar berita kalau daftar nama-nama orang kaya di seluruh penjuru bumi telah dirilis ke publik. Nama Laura ada di daftar itu. Artinya sekarang semua orang kaya jadi buronan dan masyarakat akan memburu mereka. Sesampainya di lapangan, tak hanya Laura sendiri, tapi banyak orang kaya lain ikut naik helikopter. Kini tak ada lagi keistimewaan, tak ada kendaraan pribadi, semua dipakai bersama-sama. Sebelum berangkat, Laura menyuruh asistennya menandatangani surat pengalihan harta. Untuk sementara, dia ingin hartanya pindah jadi atas nama asistennya dulu. Nanti setelah wabah ini berakhir, Laura akan mengambil kembali hartanya. Mendengar itu, si asisten kecewa. Ia tak menyangka Laura tega mengorbankannya, padahal dia sudah bertahun-tahun mengabdi. Melihat asistennya pergi, Laura merasa bersalah. Ketika sampai Barcelona, Laura menelpon Tony minta jemput di taman. Waktu sedang menunggu, ada berita tentang Snell yang dinyatakan hilang. Laura kesal gara-gara Snell membagikan saham perusahaannya secara gratis. Laura jadi orang kaya raya dan malah terjebak masalah. Sekarang Snell justru kabur menghilang. Tak lama kemudian Tony tiba. Tony bilang putri mereka ada di rumah ibu Laura. Kita akan ke sana. Di tengah jalan ada polisi sedang merazia. Melihat Laura panik sambil memegang tas, Tony curiga. Saat menggeledah isi tasnya, Tony marah. Untuk apa bawa perhiasan sebanyak ini? Tony lalu menyuruh menyembunyikan tasnya. Awalnya Laura masih tenang waktu diperiksa kesehatan karena dia belum tertular. Tapi saat polisi mau memeriksa isi mobil, dia panik. Beruntung tiba-tiba ada truk remblong menabrak mobil polisi. Di tengah kekacauan, Laura dan Tony buru-buru kabur. Right. The virus seems not just cost. We invested in research. They make preschool doctors and purchase and distribute medicines in an attempt to save their growing their assets. Pagi hari, sesampainya di rumah ibu, melihat putrinya baik-baik aja, Laura lega. Putri Laura ini namanya Anna. Di dalam, Laura bertemu sang ibu. Hubungan ibu anak itu tak akur. Gara-gara selalu sibuk kerja dan tak pernah menuruti nasihat orang tua dan suami, hubungan keluarga mereka jadi renggang. Malamnya, waktu sedang ngobrol berdua dengan Tony, Laura minta maaf telah membuat banyak masalah. Ia juga cerita tentang surat kontrak pemindahan hartanya. Jika situasinya begini terus, maka tak akan ada orang yang mau mengambil hartanya. Selamanya dia akan tetap kaya dan semakin kaya. Dia bingung harus bagaimana. Di tengah obrolan, ada tetangga memberitahu kalau warga sedang berbondong-bondong menuju ke sini untuk mengusir Laura. Tak lama kemudian, para warga datang. Meski sudah dijelaskan kalau Laura aman belum terinfeksi virus, tapi warga nggak mau tahu, pokoknya harus pergi. Setelah mengemasi barang-barang, karena tak ingin membiarkan Laura sendirian, Tony, Anna, ibu ikut pergi naik perahu milik si tetangga. Di perjalanan, mereka bingung harus kemana. Mana ada orang yang mau menerima kita. Ibu lalu menyarankan lebih baik kita ke negara Tanzania. Ibu punya kenalan di sana. Teman ibu itu sudah lama hidup mandiri tanpa uang. Semuanya serba tradisional, hanya mengandalkan alam. Mungkin kondisi di sana masih aman. Semua pun setuju. Keesokan paginya, mereka melihat banyak kapal-kapal orang kaya berbondong-bondong kabur mencari tempat pengungsian seperti mereka juga.
Suatu malam mereka melihat ada seorang bocah kulit hitam hanyut di atas papan kayu. Setelah diselamatkan, anak itu cerita dia sudah hanyut di lautan selama 6 hari. Terima kasih sudah menolongnya. Di tengah obrolan saat melewati perairan negara Libya, mereka dihadang kapal militer. Para tentara penjaga perbatasan mengusir sambil bilang kalau Libya tak menerima pengungsi. Kapal Laura lalu dibawa ke pulau terpencil di Italia. Waktu sampai di dekat pantai, Laura sekeluarga dipaksa lompat dan berenang. Kapal beserta harta bendanya diambil paksa. Di pulau ada banyak pengungsi seperti mereka. Semua orang kaya yang selama ini selalu merendahkan orang miskin, kini terlihat gantian mengantri bantuan, perebutan sembako, dan berharap belas kasihan orang lain. Malamnya setelah lama berkeliling, mereka akhirnya menemukan tenda kosong untuk istirahat. Namun saat ingin tidur, Laura kaget melihat gigi Tony bersinar. Di luar, Tony menjelaskan, waktu di rumah ibu, Laura pernah memberitahu tentang surat kontrak pemindahan harta. Demi menyelamatkan Laura sebelum berangkat, diam-diam dia menandatangani surat itu lalu menitipkannya ke pengacara. Jadi kini Tony kaya raya dan Laura miskin. Alasan kenapa dia baru sakit sekarang mungkin karena semenjak kaya, tanpa sadar perlahan-lahan dia mulai sombong dan selama di pengungsian ini dia sering memandang rendah orang lain. Tanpa terasa, kekayaan ini telah mengotori hatinya. Melihat pengorbanan suaminya, Laura sangat menyesal. Seandainya waktu bisa diputar, dia ingin sekali jadi istri dan ibu yang baik untuk keluarganya. Tony menenangkan, tak perlu khawatir, dia baik-baik aja. Nanti tolong jagalah putri tercinta kita. Hiduplah bahagia tanpanya. Di tengah kesedihan, dari kejauhan mendadak Ana teriak. Ada 2 penculik membawa Ana untuk dijual ke sindikat perdagangan manusia. Tony dan Laura langsung lari mengejar. Saat berusaha menyelamatkan putrinya dan menghajar si penculik, Tony tertusuk. Laura yang marah pun mengambil batu lalu menghantam kepala si penculik berkali-kali hingga tewas. Akibat kejadian itu, Tony meninggal dunia. 1 minggu berlalu, ibu mengajak Laura, Anna, serta beberapa pengungsi lain pergi ke tempat sahabatnya di negara Tanzania. Bersama-sama mereka membuat perahu dari bahan-bahan rongsok dan membagikan peta ke semua orang. Saat sampai di pantai negara Libya nanti, jika kita terpisah, maka pergilah ke titik kumpul yang ada di peta. Setelah perahu jadi, malam-malam mereka berangkat. Sepanjang hari, perahu terus berlayar di lautan. Hingga malamnya dari kejauhan, akhirnya pantai terlihat. Sebentar lagi mereka sampai. Tapi dari samping, tiba-tiba ada kapal militer penjaga perbatasan muncul menabrak kapal mereka. Semua panik lompat ke laut. Laura pun terpisah dengan keluarganya. Paginya saat Laura terapung di dekat pantai, warga setempat menolongnya. Waktu tentara penjaga perbatasan datang, Laura buru-buru kabur. Hingga sampailah di rumah seorang nenek warga setempat. Beruntung nenek mau meminjamkan kain hijab agar Laura bisa menyamar.
Laura terus berjalan mencari titik kumpul yang ada di peta. Ketika sampai, dia begitu lega melihat putrinya masih hidup. Namun saat bertanya di mana sang ibu, salah satu pengungsi memberitahu kalau ibu telah meninggal dunia. Ibu mengorbankan diri demi anak dan cucu tercintanya. Ibu rela seluruh organ tubuhnya dijual untuk membiayai ongkos pergi ke Tanzania. Berhari-hari Laura bersama para pengungsi naik truk menempuh perjalanan yang sangat jauh. Berkali-kali mereka naik turun berganti truk melewati negara demi negara di Afrika. Hingga setelah sekian lama, akhirnya sampailah di ujung negara Tanzania. Teman ibu Laura dan pengungsi yang sudah sampai lebih dulu pun menyambut hangat kedatangan mereka. Di sana semua orang mulai membangun kehidupan baru bersama-sama. Kehidupan di mana uang bukan segalanya. Setiap seminggu sekali mereka berkumpul, saling menyerahkan dan menukarkan harta benda yang paling disayangi. Semua itu dilakukan untuk membuang rasa memiliki di hati mereka, untuk belajar bahwa semua ini hanya titipan. Sesungguhnya penyakit ini bukanlah penyakit uang, namun penyakit hati, berasal dari hati manusia yang kotor. Uang hanyalah benda biasa seperti batu, daun, atau pasir. Yang salah bukan uang, tapi keserakahan manusia.